Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari IKM 3B akan mempresentasikan materi tentang kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kusuma Ayu dengan NIM akhir 163. Saya dari Fadlian Ezra dengan NIM terakhir 032. Saya Nadia Salma Mufida dengan NIM akhir 037. Saya Naila Madiana dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Ibrati Rasirani dengan NIM akhir 1049. Saya Fazil Arsyaki dengan NIM akhir 050. Saya Niken Putri Aryati dengan NIM akhir 055. Saya Futiarina Nur Laila dengan NIM akhir 059. Saya Belvika dengan NIM akhir 106. Saya Miftahul Cahning Tias dengan NIM akhir 247. Oke, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi kami mengangkat tema ini. Jadi di sini kesehatan ibu dan anak merupakan suatu hal yang harus difokuskan. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang diutamakan dalam kondisi kesehatannya, dikarenakan ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan. Nah, kesehatan ibu adalah konsep yang merujuk pada kondisi jasmani sebagai konsekuensi dari fungsi biologis perempuan sebagai seorang ibu. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan, dan kesucian lahir dan batin antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu. Makalah ini akan menggali lebih dalam mengenai tuntunan tentang kesehatan ibu dan anak, serta bagaimana pemahaman ini dapat berdampak baik dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Makalah ini juga akan menggabungkan beberapa aspek seperti kesehatan, agama, dan sosial. Selanjutnya, saya dalam Islam. Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Rahasia Kesehatan Rasulullah menyampaikan dua istilah yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu sehat dan afiat. Dalam bahasa Arab, afiat diartikan sebagai perlindungan Allah dari berbagai bencana, dan ini hanya diberikan kepada mereka yang mengikuti petunjuknya. Sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera yang melibatkan fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam bahasa Arab, kata sehat diungkapkan sebagai asihah yang berarti bebas dari penyakit dan kekurangan dalam keadaan normal. Kesehatan adalah dasar untuk meraih kesejahteraan hidup karena bakat dengan banyak nikmat kehidupan kehilangan maknanya jika seseorang sakit. Dalam hadis, kesehatan dianggap setara dengan perlindungan rumah dan kebutuhan dasar. Kesehatan memiliki dua pengertian, yaitu kesehatan jasmani atau asihah dan kesehatan rohani atau afiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiat dan asihah disamakan artinya dengan afiat yang berarti sehat dan kuat, sementara asihah berarti keadaan baik, seluruh tubuh bebas dari penyakit. Selanjutnya, beberapa kandungan Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kesehatan. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi atau karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor 2, kalimat yang terdapat di dalam doa kunut yang artinya, dan anugerahkan kesehatan padaku sebagaimana orang yang kau beri kesehatan. Yang ketiga, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dan menyukai kebaikan bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan senang pada kemurahan hati, serta dermawan dan senang pada kedermawanan. Karena itu, kebersihan halaman rumah dan jangan meniru orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi.
Nah, yang selanjutnya yaitu anjuran menjaga kesehatan dalam Islam. Nah, ajaran Islam sendiri itu menekankan kepada umatnya untuk penting menjaga kesehatan gitu. Karena apa? Menjaga kesehatan itu nantinya kegiatan produktivitas kita akan meningkat, sehingga mungkin ekonomi dan hal-hal yang lainnya itu nantinya akan tercukupi. Nah, tuntutan ajaran Islam sendiri itu amat kaya dengan kesehatan. Dengan kesehatan nantinya akan melahirkan berbagai aktivitas yang produktif, yang baik, dan nantinya akan terhindarkan dari penyakit, sehingga wabah-wabah di seluruh dunia nantinya itu dapat dikurangi ketika nantinya kita menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan. Nah, dalam konteks ini terlihat betapa urgennya kita diminta untuk memelihara kesehatan. Nah, hal ini juga tertuang dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dalam ayat ini diuraikan lagi menjadi yang pertama, yaitu bagaimana kita untuk menjaga kebersihan. Karena apa? Karena dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan al-toharot. Nah, dari sisi pada kebersihan dan kesehatan, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan nantinya dapat mencegah suatu penyakit. Yang selanjutnya itu yang kedua, melaksanakan syariat wudhu dan mandi. Nah, ketika kita melaksanakan secara rutin mandi dan wudhu, nantinya dapat membantu menjaga kebersihan tubuh dan nantinya kita juga terhindar dari penyakit. Karena kita yang pertama pastinya terhindar dari penyakit kulit gitu. Yang ketiga yaitu makanan dengan porsi yang cukup. Di dalam Islam itu kita diajarkan untuk tidak makan berlebihan dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, makan dengan porsi yang cukup itu tuh nanti dapat membangun gizi kita, dapat memenuhi gizi kita. Tetapi ketika kita makan terlalu banyak, nantinya dapat menimbulkan masalah lain, yaitu penyakit seperti obesitas. Yang selanjutnya itu menghindari makanan yang tidak sehat. Dalam Islam melarang umatnya itu untuk mengonsumsi makanan yang haram dan tidak halal. Karena apa? Biasanya mungkin terdapat cacing-cacing yang itu tidak baik itu untuk tubuh, kayak terus pengawet, zat adiktif, terus pewarna. Itu tuh bukan dilarang, tetapi setidaknya dikurangi. Tapi untuk makanan haram dan tidak halal yang sesuai ketentuan dari Islam, yang sesuai ketentuan dari MUI, itu sangat bermanfaat bagi tubuh ketika kita dapat menghindari makanan-makanan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menghindari minuman keras. Islam melarang dengan keras umatnya untuk meminum minuman keras, arak, minum minuman yang memabukkan. Karena apa? Karena minuman tersebut nantinya dapat merusak organ-organ yang ada dalam tubuh kita, seperti organ hati. Nah, hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal masidu wal ansibu wal aslamu risun man ya'mala syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, berikut adalah beberapa rincian dari hal-hal yang dianjurkan dari Islam untuk kita itu dapat menjaga kesehatan. Karena apa? Karena kesehatan penting untuk kita dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang produktif yang nantinya dapat memberikan keuntungan dari agama Islam. Selanjutnya adalah persiapan pada saat ibu melahirkan. Terutama pada saat kehamilannya. Di sini ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu makan makanan dengan pola gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan juga menjaga kebersihannya. Pada masa kehamilan, makan bisa penting untuk pertumbuhan timbul janin dan kesiapan persalinan. Makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi selama kehamilan dapat berpengaruh pada janin dan juga kandungannya. Maka dari itu bahan-bahan makanan dan makanan yang dibutuhkan pada ibu hamil antara lain 1, sumber karbohidrat, yaitu dapat mengonsumsi biji-bijian,
Contohnya bas atau oatmeal. Disebutkan juga pada surat Al-Baqarah 27 yang artinya akan ditumbuhkan biji-bijian. Yang kedua adalah sumber protein. Bagi ibu hamil, sebaiknya mengkonsumsi dada ayam, daging sapi, telur, kacang-kacangan, dan ikan. Untuk ikan ini dikhususkan, contohnya adalah ikan tuna. Disebutkan juga dalam surat An-Nahl ayat 5, yang artinya dan dia telah menciptakan binatang ternak, tas, sapi, kebun, domba, kambing untuk kamu. Pada ini ada boleh menghangatkan berbagai dan sebagainya untuk makan. Yang ketiga yaitu sumber vitamin dan mineral. Buah dan sayur kaya akan kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Untuk ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi 5 porsi sayur dan juga 2 porsi buah. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil yaitu makan yang lebih baik dari sebelum hamil. Bagi ibu hamil yang terlalu dapat mengalami porsi makanan, dan juga bila ibu hamil terlalu usahakan porsi makan. Usahakan konsumsi makanan dengan porsi kecil dan dilakukan dengan sesuai mungkin. Bila makanan yang tidak dipilih juga diperhatikan dengan baik, halal dan juga sehat. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ibu hamil disarankan untuk memilih posisi berdiri dikarenakan untuk membuat aliran yang ke jantung, rahim, dan tidur terjaga. Yang ketiga juga kebersihan. Kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun selama 20 detik. Yang kedua menjaga kebersihan mulut dan mungkin mengunjungi dokter gigi. Yang ketiga adalah memperhatikan bagaimana membersihkan vagina pada musim kehamilan. Yang keempat mengganti pakaian dalam setiap harinya. Yang terakhir yaitu mencuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesehatan ibu saat melahirkan. Allah dalam penciptaan manusia menetapkan air yang akan menjadi embrio di dalam rahim seorang wanita yang dikenal sebagai kehamilan. Setiap ibu yang mengandung berharap untuk melahirkan dengan keselamatan dan kelancaran. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa panduan untuk proses persalinan. Antara lain yaitu yang pertama memperbanyak membaca Al-Quran. Ibu hamil yang memperbanyak membaca Al-Quran akan dipermudah proses kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 8, yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya dan ukurannya. Lalu yang kedua yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi ibu hamil. Salah satu keutamaan istighfar yaitu mempermudah masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Dengan begitu, jika seorang ibu hamil banyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah proses kelahirannya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu yang selanjutnya, yaitu berusaha menikmati rasa sakit. Selama proses melahirkan, tentunya seorang wanita hamil akan merasakan rasa sakit. Rasa sakit yang dirasakan oleh wanita hamil tersebut dianggap sebagai penggugur dosa baginya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika dia jadikan rasa sakit tersebut sebagai sebuah kenikmatan. Lalu, mengikuti saran dan perkataan dari dokter. Perawatan pasca melahirkan merupakan tindakan yang sangat penting bagi ibu yang baru saja melahirkan. Selain itu, menjaga kesehatan secara menyeluruh, perawatan ini juga diperlukan untuk menjaga kecantikan dan penampilan. Lalu, yang terakhir yaitu berhusnuzon. Berhusnuzon memiliki pengertian yaitu berprasangka baik atau berpikir positif. Dengan senantiasa berhusnuzon, wanita hamil dapat menghindarkan diri dari penyakit hati yang dapat berpengaruh pada kesehatan psikologisnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kalian dari buruk sangka,
karena buruk sangka itu dusta perkataan. Janganlah kalian mencari-cari berita keburukan orang lain. Janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Janganlah kalian bersaing yang tidak sehat. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh wanita hamil selama perawatan persalinan, baik kebutuhan secara fisik maupun psikologis. Di antaranya yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Ibu hamil sangat perlu untuk membersihkan diri. Oleh karena itu, apabila ibu hamil memiliki kesempatan untuk membersihkan diri, maka diusahakan untuk membersihkan diri. Jika kekuatannya ibu hamil belum pulih, keluarga dapat membantunya dengan mengelap wajah, leher, dan tangan menggunakan kain yang dibasahi dengan air. Atau bisa dengan mandi dan bersiram jika memungkinkan. Kemudian yang kedua yaitu mencari posisi tidur yang nyaman. Pada saat persalinan, ibu akan mencoba mencari posisi tidur yang nyaman berdasarkan aktivitas yang telah ia lakukan selama kehamilan. Misalnya, jika ibu telah aktif dengan senam, jalan-jalan, dan jongkok, maka ia akan memilih posisi tidur yang mencerminkan kenyamanan tersebut, seperti berjongkok, merangkak, atau berdiri. Lalu, yang ketiga yaitu interaksi secara fisik. Selama proses persalinan, ibu hamil lebih cenderung untuk berinteraksi secara fisik daripada berbicara. Sehingga keluarga sebaiknya dianjurkan untuk memberikan dukungan fisik berupa berpegang tangan, menggosok-gosok punggung ibu, membersihkan wajah dengan kain basah, mendekapnya, atau mengelus-ngelus perut. Kemudian yang keempat, diberikan pijatan pada daerah tertentu. Ibu hamil biasanya merasakan nyeri atau sakit punggung selama persalinan. Jika memungkinkan, bidan atau anggota keluarga dapat memberikan pijatan dengan gerakan melingkar di daerah lumbosakral, menekan daerah lutut saat ibu duduk, atau melakukan pengelusan di daerah perut. Lalu yang terakhir yaitu perawatan kandung kemih. Perawatan kandung kemih harus selalu diperhatikan karena dapat menghambat penurunan bagian terendah janin dan kontraksi rahim. Selama proses persalinan, keinginan untuk buang air kecil seringkali terganggu oleh kontraksi. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis diantaranya yang pertama yaitu menjaga ranjang agar selalu kering. Penting untuk menjaga agar ranjang selalu kering. Perawatan mulut perlu diperhatikan dan asupan cairan peroral harus dibatasi. Ibu hamil akan merasa nyaman jika tangan dan wajahnya secara teratur dibersihkan. Lalu yang kedua yaitu melakukan aktivitas berjalan selama sebelum masa persalinan. Kegiatan seperti hal tersebut akan membuat ibu hamil merasa lebih nyaman daripada berbaring saja di tempat tidur. Yang ketiga, konsumsi minuman dalam jumlah sedikit namun rutin. Jenis minuman yang dianjurkan adalah cairan bening yang tidak mengandung soda, seperti air putih, atau minuman yang mengandung glukosa dan sari buah sebanyak 75 ml per jam. Lalu mencatat proses mikturasi atau buang air kecil. Ibu hamil seharusnya mengosongkan kandung kemihnya setiap 2 jam, karena jika tidak, kandung kemih yang terisi penuh dapat menghambat kerja rahim. Dan terakhir yaitu cenderung memberikan makanan dalam bentuk cair dibandingkan padat. Hal tersebut dikarenakan ibu hamil lebih mudah untuk mencerna makanan yang berbentuk cair daripada berbentuk padat. Selanjutnya adalah kesehatan ibu pada masa nifas. Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim yang disebabkan karena proses melahirkan. Hukum yang berlaku sama seperti seorang yang haid, baik mengenai hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan, maupun dihapuskan. Takaran maksimal keluarnya darah nifas adalah selama 40 hari. Menurut kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in, wanita yang menjalani nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Akan tetapi, apabila masa nifas terhenti tidak sampai 40 hari, maka berkewajiban mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya selayaknya wanita dalam keadaan suci. Sedangkan jika masa nifas 40 hari tidak menunjukkan tanda darah terhenti, maka wajib
mustahadah dalam kondisi ini, maka tetap melakukan mandi wajib, sholat, dan ibadah lainnya. Next. Hal-hal yang harus Ibu lakukan dalam masa nifas yaitu terdapat 3. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas ibadah fisik. Pada masa nifas selama 40 hari, seorang wanita dibebaskan, bahkan diharamkan dari kegiatan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik seperti sholat dan berpuasa. Yang kedua, yakni menjaga kebersihan dan kesehatan. Pasca melahirkan, wanita memerlukan perhatian khusus di bidang kesehatan. Di samping banyaknya darah kotor yang keluar pada masa nifas, kondisi wanita juga masih dalam keadaan luka karena melahirkan. Perawatan kesehatan diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit. Yang ketiga adalah larangan untuk melakukan hubungan suami istri selama masa nifas. Islam melarang suami istri untuk melakukan hubungan intim pada masa nifas sampai darah kotor tersebut berhenti. Jika ditinjau dari segi kesehatan, larangan tersebut mengandung cukup banyak manfaat, seperti jalan lahir anak pada wanita masih dalam masa penyembuhan dari luka yang diakibatkan dari kelahiran bayi. Hal tersebut sesuai dengan ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka setelah ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Pasca persalinan atau pada masa nifas, perlu adanya perhatian serius bagi seorang ibu, baik menyangkut fisik maupun konsumsinya. Periode postpartum, yaitu waktu pemulihan dan perubahan waktu kembali pada keadaan tidak hamil, serta adaptasi terhadap adanya anggota keluarga baru. Terdapat 3 masa nifas pada ibu hamil, yaitu yang pertama, intermediate postpartum, yaitu masa 24 jam pertama pasca melahirkan. Yang kedua, early postpartum, yaitu minggu pertama setelah melahirkan. Yang ketiga, late postpartum, yaitu minggu kedua sampai minggu ke-6 setelah melahirkan. Kesehatan ibu saat menyusui. Menyusui dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan memberikan air susu untuk diminum kepada bayi dari ibu dada. Bagi ibu, menyusui anak mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat fisikis atau kejiwaan. Bayi yang disusui akan merasa tentram di samping ibunya, lantaran dipeluk erat-erat saat menyusu dan pandangan kasih sayang. Yang kedua adalah manfaat kesehatan dan fisik. ASI sendiri merupakan makanan bagi bayi yang bebas kuman, seimbang, dan cocok untuk bayi. Dalam Al-Quran, mengakui bahwa menyusui adalah tanda kasih sayang ibu. Selain itu, dalam Al-Quran menunjukkan adanya anjuran ibu menyusui bayinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Secara umum, surat Al-Baqarah ayat 233 berisi tentang 4 hal. Yang pertama, menyangkut petunjuk Allah SWT kepada para ibu agar selalu memberikan ASI kepada anaknya secara sempurna, khususnya selama 2 tahun sejak anak dilahirkan. Kedua, ayah wajib memberi makan, pakaian, perawatan, kesehatan kepada ibu menyusui menurut cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah cara yang baik. Yang ketiga adalah diperbolehkan menyapih anak sebelum usia 2 tahun dengan syarat mendapat persetujuan dari hasil musyawarah keluarga. Dan yang terakhir adalah adanya pilihan untuk menyusui anak orang lain yang disebut juga dengan istilah ibu susu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ASI.
ASI atau air susu ibu merupakan makanan pertama terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Islam juga menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya karena menyusui adalah perilaku fitrah dari seorang ibu kepada bayinya. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dan melanjutkan menyusui bersama dengan makanan pendamping sampai usia 2 tahun. Karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi dan mampu mendukung pertumbuhan serta perkembangan bayi. Hikmah dan anjurannya tidak hanya tertuang dalam aturan pemerintah saja, tapi juga tertuang jelas dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah nutrisi anak. Nutrisi anak memegang peran penting dalam menjaga kesehatan dan perkembangan anak. Dalam Islam, pemberian nutrisi yang baik dianggap sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dari ayat tersebut, ajaran Islam menekankan konsumsi makanan halal dan thayyib. Thayyib di sini berarti makanan harus bersih, sehat, dan juga bergizi. Ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga seimbang. Allah tidak menyukai makanan yang berlebih-lebihan sehingga konsumsi makanan harus sejalan dengan kebutuhan tubuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dalam perspektif Islam, memberikan nutrisi yang cukup kepada anak adalah bentuk pemenuhan amanah orang tua, sehingga dapat membawa keberkahan dan menciptakan generasi yang sehat untuk masa depan anak-anak. Yang terakhir adalah kesimpulan berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tentang kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sehat menurut Islam jika mengalami kondisi kesehatan yang paripurna jasmani dan rohani atau fisik dan psikis. Jadi dikatakan sehat menurut Islam itu mengalami kondisi kesehatan yang paripurna dan sehat secara fisik dan psikis. Nah, beberapa hal juga dianjurkan Islam untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, kesehatan ibu baik saat mengandung dan melahirkan harus diperhatikan dengan baik. Berbagai kebutuhan fisik dan psikologi juga harus dipenuhi dengan baik saat kehamilan maupun persalinan. Yang ketiga, nifas merupakan darah yang keluar dari rahim yang diakibatkan proses dan takaran maksimal untuk nifas ini selama 40 hari. Pada masa nifas perlu adanya perhatian serius bagi seorang ibu, baik menyangkut fisik maupun konsumsinya guna menunjang kesehatan si ibu. Dan yang keempat, menyusui merupakan tanda kasih sayang seorang ibu yang dianjurkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan pemberian ASI secara eksklusif adalah untuk kesehatan lahiriah dan batinnya dari bayi itu, serta kemampuan intelektual dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ini merupakan dasar pustaka yang kami gunakan. Next.
Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.